Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman. Yeay! Udah lama nih. Gila gue reunian, akhirnya ketemu lagi sama si Ubi. Sama Laura Lazarus. Wow, kita bakal ngobrol nih bagaimana perjuangan. Wah, pandemi kan banyak sih. Ya, bener-bener ya. Meluluhlantahkan gitu kan. Merubah pola pikir, ya kan, paradigma kita yang dulu nggak bisa dipakai cara lama nih, ya kan? Lu juga merasa gitu nggak? Betul. Tapi sebelumnya gue mau info dulu nih bahwa Laura Lazarus adalah mantan seorang pramugari ya. Benar sekali. Jadi lu sempet kecelakaan ya? Kecelakaan 2 kali ya? Iya, 2 kali kecelakaan. Dan sekarang bisa luar biasa bangkit. Ya, semua karena Tuhan. Yes. Nah, kita bakal dengerin ceritanya dan juga inspirasi nih. Kak, gimana ya, nih di tengah habis setelah mungkin kalau kisah kejadian lu banyak ya ditonton di mana-mana. Iya. Nah, kalau sekarang nih gimana nih? Kayaknya perjalanan tuh bener-bener kayak gue ngerasa ya, Bi ya. Maksudnya sebelum masuk pandemi gitu kan. Kan seperti yang kalau buat teman-teman yang tadi juga belum tahu gitu. Dimana background saya tuh, maksudnya background gue tuh kan bukan pengusaha. Gue lahir punya cita-cita pengen jadi pramugari, bahkan setelah jadi pramugari pun nguber nih pengen jadi pramugari, udah jadi pramugari baru 1,5 tahun terbang ngalamin kecelakaan, ya kan 2 kali lagi ya kan, 2 kali 1,5 tahun terbang, kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama gitu. Nah di kecelakaan yang kedua emang parah banget, karena muka hancur, tangan copot, pinggang patah, kaki patah, kayak tuh sempat ngerasa gila ya hidup kayak gini banget. Berobat ya seperti yang tahu. Ini baru bisa jalan aja nih tahun ini. 2022 ya. Dari kecelakaan 2004. Jadi kayak proses sedemikian panjang, operasi kaki 19 kali. Terus ngelewatin proses demi proses yang gak gampang, apalagi operasi kan juga butuh biaya ya. Iya, betul. Jadi kalau gue sekarang belajar adalah gini. Sebenarnya sih yang paling penting adalah kita menjaga kadar semangat kita dalam diri. Kalau orang udah nggak ada semangat hidup, bawaannya mau menyerah aja. Jadi apapun keadaan mau hari ini, kalau masih ada semangat, jangan, maksudnya kalau justru jaga kadar semangat itu masih ada harapan. Masih ada harapan, betul. Benar ya kan? Iya. Lagunya si Ruby dia masih ada harapan. Jadi ketika masih ada harapan, di situ tuh benar-benar lo kayak ngeliat masih ada masa depan. Betul. Makanya banyak orang yang sekarang ini yang gue sesalkan adalah ketika badan mereka sempurna, nggak ada sakit, nggak ada, maksudnya ya masih tubuh fisik oke, tapi kayak berasa hidupnya udah nggak ada semangat. Nah itu yang bahaya. Itu gitu. Bahaya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi gue percaya, maksudnya hari ini juga yang nonton YouTube-nya Ruby Herman pasti semuanya adalah orang-orang yang positif. Amin, betul ya. Kan? Nah, bagaimana nih di kondisi ini akhirnya bisa berbisnis, berbisnis nih ya. Bisnis apa nih? Nah, karena dari punya background yang tadi kan, backgroundnya seperti itu, gue sebenarnya kalau orang nanya bisnis kan, kalau orang lihat, wah kok hebat lu bisa bisnis makanan, bisa tetap ini, tapi maksudnya bisa survive gitu melewati pandemik gitu. Ya kalau balik lagi sebenarnya orang lihatnya sekarang, mereka mana tahu dulu prosesnya ya, nggak lihat proses. Gue tadi sempat cerita juga kan sama teman ada Am Hansan. Gue pernah jualan soto, laler aja nggak hinggap. Aduh, laler aja nggak hinggap ya? Sepi, wah, itu parah, itu laler aja nggak ada yang hinggap, tau nggak lu? Orang tuh cuma lewat-lewat gitu aja, itu penolakan terjadi. Paling sedih kan kalau kita ngalamin ketertolakan. Nah, tapi balik lagi, jangan menyerah gitu, coba lagi, coba macam-macam. Gue pernah jualan dulu risol, tapi gue belum bisa bikin. Gue ambil sama orang, terus gue jual pas di bazar, ada bazar kan KKR, gereja, selesai mereka pada balik. Tapi nggak ada lu yang beli juga waktu itu. Nggak ada yang beli juga. Terus sampai singkat cerita sebelum pandemi sebenarnya. Nah balik lagi, gue tuh sebenarnya kenapa gue pengen berbisnis, kenapa gue pengen usaha, karena gini, gue kan seperti yang lo tahu, maksudnya kita kan memotivasi orang. Nah kalau itu sama company ya kan, itu kita memang ada, maksudnya ada orang nanya harga berapa, kita buka harga ya kan, karena itu profesional. Tapi ada satu yang gue jalani adalah pelayanan. Nah di mana pelayanan itu bapak gue pernah pesan, jangan pernah buka rate berapapun itu, karena kamu masih dikasih kehidupan sama Tuhan, ini anugerah. Jangan pernah
buka rate gitu. Jadi kalau orang di luar sana ngomong gue pernah buka rate atau apa ya berarti itu mengarang indah karena gue menyadari bahwa kehidupan gue aja nih udah anugerah karena gue yakin gue hidup dari Tuhan yang berkatin gue gitu kan. Jadi nggak pernah buka rate tapi kan otomatis gue juga harus di balik itu gue juga harus berusaha kan. Betul. Apalagi gue anak pertama gitu kan. Jadi apapun yang terjadi gue harus survive. That's right. Nah, long story short, udah coba berapa kali usaha gagal. Nah, pas gue lagi pelayanan di Amerika, gue liat sepupu gue, dia bikin risoles. Terus gue sama ini, mak gue jualan kue, besarin gue dari jualan kue keliling. Biasa, memang setiap kali kemana tuh dia selalu jualan karena memang dia gift ya. Talenta dia bikin kue. Tapi gue bilang gini, mah, jangan cuma jualan tuh cuma sekali-sekali doang. Karena kalau jualan sekali-sekali doang, orang kan belinya juga cuma sekali-sekali doang gitu kan. Nah, tapi bikin gimana caranya ini bisa continue. Tapi balik lagi sih, Bi. Maksudnya buat gue, mak gue adalah guru terbaik gitu. Jadi dari kegagalan-kegagalan yang dialamin, itu gue jadi kayak belajar jangan sampai yang mami alamin terus kita ngalamin lagi gitu kan. Tapi ya itu dia, karena gue pengen berusaha, terus gue minta nyokap, mah tolong dong ajarin mami. Tapi nyokap nggak mau, dia bilang kan dia masih konvensional ya. Nanti kamu bocorin lagi resepnya ke orang lain. Enggak lah. Tapi nggak kayak gitu. Nah waktu pas saudara gue lagi bikin tuh gue bilang, tolong dong ajarin. Gue benar-benar pengen, maksudnya gue benar-benar pengen rubah hidup. Gue benar-benar pengen kasih lihat nyokap bahwa gue nih bisa gitu. Nggak gampang sih. Apalagi begitu pas dia ajarin, dia kasih gue semua resep karena ini resep keluarga dong, gitu kan. Dia kasih gue resep keluarga. Waktu gue coba di Indonesia ternyata tidak sesuai karena bumbu di luar negeri kan pasti otomatis ada yang beda dengan Indonesia. Gue punya rasa keasinan, wah acak adut deh waktu itu ya. Dan singkat cerita, gue tanya Tuhan, lu gimana nih? Ini gue udah nyebur nih, harus maju terus, nggak boleh nyerah. Akhirnya dirapiin lagi, ya gue nanya, jawaban gue cuma doa, nanya Tuhan, dikasih gitu, dibukain dan akhirnya ya gagal mah udah biasa ya, nama kita hidup mah gagal mulu ya kan. Tapi coba lagi dan sampai akhirnya dari orang satu, dari mulut ke mulut dan sampai akhirnya ya seperti sekarang. Sampai gue kaget, kadang-kadang admin bilang yang pesen artis ini, gue kagak kenal, maksudnya nggak tahu gue gitu tahu artisnya tahu, terkenal, ngetop gitu kan, tapi dari mana connectionnya? Tiba-tiba iya kan? Gitu ya. Gue cuma bilang ini semua karena Tuhan sih, benar-benar. Struggle mah banyak, tapi gue selalu taruh dalam pikiran ini, ayo pikirkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang positif gitu. Dan yang hal-hal yang peri-peri mah udah nggak keinget lah Bila. Maksudnya kalau menurut gue kalau tanya asisten gue, dia tahu, dia akan kasih tahu gue apa-apa aja rinci kan ya. Kalau gue mah ingetin yang bagus-bagus aja. Kalau orang bilang terima kasih atau orang bilang enak, kasih rekomendasi enak ya kita happy gitu kan. Jadi balik lagi pas apapun yang terjadi gitu dalam hidup ya tetap aja jangan nyerah, coba terus sampai berhasil. Sampai gue dengar ada pepatah yang mengatakan sampai lu nggak perlu kasih kartu nama, orang kenal lu deh. Wih, itu dia. Tadi udah kebukti tuh Kak tadi. Tadi udah kebukti sama ketemu si ibu itu kan. Ya itu kan berkat lu juga. Itu berkat lu juga kalau bukan karena lu mah terus terang gitu kan. Ya bersyukur juga punya sahabat kayak Ruby ya, benar-benar maksudnya dia banyak support juga ketika gue datang kontak langsung support gitu ya. Thank you gitu, benar-benar thank you banget Bi. Karena ya balik lagi gitu. Apapun yang terjadi dalam hidup, ya pasti dalam hidup kita punya masalah kan. Tapi gue selalu bilang dari setiap permasalahan, buku-buku Pak Renal Kasali, Disruption ya. Masalah adalah peluang. Masalah adalah peluang. Kalau nggak punya masalah, mana gue kontak lu? Iya. Ya kan? Bisa sampai kayak tadi dengan ngobrol gitu. Iya, luar biasa. Nah, Kak, sampai akhirnya Lari Soul ini ya ada di 2 tempat nih ya? Baru ya. Sunter sama Kelapa Gading. Wow, ini. Nah, produknya ada apa aja sih yang dalam Lari Soul ini? Produknya ada ya kan Lari Soul, Risoles. Risoles. Singkatan dari Laura Risol. Laura Risol itu sih. Awalnya Risoles. Terus kan pasnya emang gue digedein dari nyokap, gue bantuin nyokap gue motongin wortel dari kecil kan, jualan pastel di pasar bursa subuh kue. Terus
terus mak gue kasih tahu. Akhirnya udah mak gue lihat nih anak, oh ternyata bisa ya dengan cara ini. Waktu pas tadinya emang gak kasih, gue tetap bisa ke Amerika, usaha gue tetap jalan. Mak gue di situ lihat, kok bisa ya? Kok bisa jalan nih, sistem jalan. Iya, kok bisa sistemnya jalan ya gitu kan? Itu yang bikin dia akhirnya, ya udah dia kasih gue satu-satu. Sekarang masih belajar, gue masih terus belajar karena nyokap gue tuh produknya banyak banget Bi. Terus terang. Tapi kalau untuk gue bilang mak udah mak cukup mak. Ini Larisol nih. Biar cuma snack, biar orang jajan lah gitu kan. Nanti kalau misalnya kan lu tadi cobain nasi bakar enak. Gimana? Nasi bakar enak, mantap. Nah kan, terus emak gue tuh punya banyak banget varian. Gue bilang gini, yang lainnya udah nanti kita bikin merek lain. Kita bikin sister company, tapi yang ini biar kita bagi berkat lah sama orang-orang. Kita kayak buka franchise gitu, maksudnya buka kemitraan untuk tahun depan gitu. Dari kemarin orang udah nanyain, tapi gue nggak mau karena gue harus, ya lu tau lah, pondasi kita kuat dulu. Kita tahu cara mainnya gimana, baru kita bisa ajarin orang lain. Karena lu tau lah, gue nggak mau tipikal orangnya, gue nggak mau jahatin orang, nggak mau apa, maksudnya nggak mau orang kalau buka tahu-tahu nanti dia nggak berhasil kan sedih juga ya gitu. Jadi gue bener-bener mantep dulu, baru oh ternyata kayak gini gitu. Wow, nah ini nih coming soon akan ada kemitraan ya. Ya, doain ya. Nah rencana dari 2 tempat ini ada planning buka-buka lagi? Nanti yang akan ada buka lagi di prepare. Nah itu dia nih Bi, karena permintaan semakin banyak, terus produksi selalu kurang. Wah ini good problem. Good problem nih ya kan? It's good to have a problem. Tinggal cari solusinya kan? Tapi balik lagi gitu, maksudnya kadang-kadang ketika menjalani ini ya ada sih, gue kadang ngerasa ya Bi ya, maksudnya kan balik lagi kan emang ujung-ujungnya kita konten kan dari dulu kan. Tapi maksudnya bikin kayak content creator, bikin ini gitu kan. Emang gue sukanya di entertain gitu kan. Tapi balik lagi, gue makanya kita punya talenta banyak dituntut lebih kan. Nah karena gue bisa ini bisa itu, gue jadi benar-benar tuh harus fokus gitu kan. Balik lagi gue fokusin ke Larisol ini selama 2 tahun, ini tahun ketiga. Terus udah gitu gue lihat lagi kayaknya cukup deh, ini bentar lagi mau buka di daerah Jakarta Barat, yang sekarang bentar lagi itu kan, rapiin dulu, kayak gue cukup nggak usah gue semua gitu yang tadi. Saya kemitraan ya. Iya, ujung-ujungnya gue bagiin aja, gue bagian produksinya aja gitu. Karena kalau kayak gue mau tangkap semua, tangan gue juga, ya kita harus jujur ya, maksudnya kita harus jadi orang, bukannya apa ya, nggak boleh serakah juga. Lebih berbagi itu ya. Bagi juga, sama-sama share. Karena ilmu my mom tuh bener-bener banyak banget, jadi gue mau spend time waktu gue banyak sama mama gue. Wah, kayak gitu. Nih. Wah, luar biasa, biar bisa menjadi inspirasi nih buat teman-teman yang nonton juga kan. Nah, Ra, satu buah pertanyaan terakhir nih, Ra. Apa yang jadi rahasia sukses atau kunci suksesnya nih? Di tengah pandemi banyak sekali bisnis-bisnis yang gagal kan. Tapi lu tetap nih, bahkan wah nih mau ekspansi, ada kemitraan dan lain-lain nih. Apa yang menjadi rahasia sukses lu, Ra? Rahasia sukses, balik lagi sih cuma Tuhan, Bi. Tuhan. Gue banyak banget, pasti lah, namanya kan tadi ya, orang ngadapin problem banyak. Tapi gue balik lagi, setiap kali gue punya problem ya gue datang pada Tuhan. Terus gue cuma dapetin yang gak boleh nyerah. Terus udah gitu setiap kali gue jalanin, memang ketika pada waktu lu pikirin stres. Tapi ketika lu jalanin, oh segini doang. Bukannya kita ngomong gimana bukan takabur. Semakin lu pikirin, semakin lu stres. Mendingan udah take action aja, udah jalanin aja gitu. Jadi tetap semangat, masih ingat nggak sendirian. Masih ada masih ada harapan. Mantap. Wow, demikian ya. Thank you so much ya, Laura. Sukses buat teman-teman yang penasaran, bisa follow IG-nya @lauralazarus. Ruby Herman juga. Terus kemudian juga @larisol ya kalau itunya ya. Larisol.id. Larisol.id. Nanti kalau teman-teman yang penasaran pengen bermitra gitu kan dengan Larisol, nanti follow aja dulu IG-nya Larisol, nanti ada update-nya ya. Tapi nanti tahun depan. Tahun depan. Oke, sampai jumpa di next episode. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Saya Ruby Herman. Bye bye. Saya Laura Lazarus. Bye bye.